Nah, aku mau disclaimer dulu ya bahwa sistem SNMPTN ini siapa yang lolos dan nggak lolos itu tuh bener-bener rahasia gitu loh. Ilmu politik pemerintahan UGM. Jadi Oh jujur deh, iya. aku awal pengen masuk ke situ nih. Tips and trick ada atau enggak sih? Ya ada lah pasti, tapi Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triaskoro di channel Rio Bagas. Kembali lagi di segmen Tips and Trick SNMPTN, dan kali ini aku menghadirkan salah satu pemateri yang dimana dia itu tembus SNMPTN Hukum UGM. Jadi keren banget nih untuk pemateri kita, bisa insya Allah menjadikan teman-teman untuk lebih yakin mengambil SNMPTN di Hukum UGM ini. Oke, perkenalan dulu dong. Aul, gimana kabarnya di Jogja? Oke, halo teman-teman, halo Bagas. Alhamdulillah kabar di Jogja baik-baik aja, sehat-sehat aja. Gimana nih Bagas di Jerman? Alhamdulillah ini lagi ya sehat, alhamdulillah, cuman suhunya lagi turun aja sih. Sekarang lagi 10 derajat sih, makanya pakai jaket gitu. Mungkin sedikit sebelum memulai pembicaraan, Aul kenalan dulu dong. Halo teman-teman, perkenalkan aku Aulia Skar Azizah, atau biasa nih teman-teman aku panggil aku Aul. Saat ini aku mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, dan sebelumnya aku merupakan alumni dari SMA Negeri 7 Yogyakarta. Jadi memang mungkin ya sedikit bercerita aja, kalau di Jogja tuh kayak ada sekolah-sekolah favorit nggak sih, kayak SMA Betul 1, 3, 7. Jadi kayaknya memang itu menjadikan salah satu privilege tersendiri bagi teman-teman mungkin yang ketika mau ngambil UGM gitu di jalur SNMPTN. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang itu. Kalau menurut perspektif Aul sendiri nih, faktor apa aja sih yang bikin Aul tuh keterima SNMPTN di UGM ini, terlebih di jurusan hukum? Oke, kalau untuk faktor sendiri sih sebenarnya banyak, dan kayak kemungkinannya itu juga banyak gitu. Aku mau disclaimer dulu ya bahwa sistem SNMPTN ini siapa yang lolos dan nggak lolos itu tuh benar-benar rahasia gitu loh. Jadi kita sebagai pendaftar dan peserta itu tuh benar-benar nggak tahu, bahkan sekolah pun nggak tahu indikator apa dan faktor apa aja yang bisa 100% gimana caranya kita biar keterima SNMPTN gitu. Nggak ada yang bisa menjamin itu. Menurutku kalau beberapa faktor yang mungkin kayak aku kayak ngerasa, oh mungkin ini kali ya jalan-jalan yang bisa membantuku untuk keterima SNMPTN gitu. Mungkin yang pertama itu sebelum kita mendaftar SNMPTN nih, kan itu ada pemeringkatan tingkat SMA. Nah, di pemeringkatan tingkat SMA ini apa aja sih yang diperluin? Nah, yang diperluin itu nilai rata-rata 6 matkul yang dijadikan untuk penilaian SNMPTN. Nah, pemeringkatan rata-rata ini itu tuh nggak sembarang, nggak semua peringkat 1 hingga berapa itu bisa mendaftar. Nah, itu kuotanya itu tuh cuma 20% dari total siswa di setiap jurusan gitu, karena aku IPS, dan kebetulan di IPS SMA aku itu ada 2 kelas, dan total dari 2 kelas itu ada sekitar berapa ya? 50, dan 20%-nya itu diambil dari 50, jadi yang bisa mendaftar SNM itu 20 orang. Nah, setelah tahu nih siswa yang bisa mendaftar SNMPTN di 20% itu juga masih harus berjuang lah, karena di 20% itu kita juga bersaing sama teman-teman kita sendiri, mana ada yang misal jurusannya sama, atau mungkin ada beberapa nilai rata-rata yang aku atau sama temanku itu sama, jadi kayak kita benar-benar bersaing sama teman sendiri gitu. Nilai itu juga nggak menjamin kita bisa keterima SNMPTN. Karena apa? Karena masing-masing grade dari fakultas, bahkan grade dari universitas itu juga berbeda gitu. Misalnya di UGM itu grade tertinggi SNMPTN, misal aku ambil contoh ya, misal psikologi atau FEB itulah kan punya grade fakultas yang lumayan cukup tinggi dibanding fakultas-fakultas yang lain di UGM gitu. Setelah kita tahu nih grade dari fakultas itu, kita baru menentukan mana sih kira-kira yang cocok sama nilai kita. Kita nggak tahu nih
nilai kita tuh masuk ke grade mana di fakultas. Itu bisa banget pakai contoh tahun lalu. Tahun lalu kita lihat nih kelas kita, misal dengan nilai 88 itu tuh bisa masuk SNM psikologi atau enggak, atau bisa masuk psikologi hukum atau enggak gitu. Kalau dibilang bejo-bejoan tuh, ya bejo-bejoan juga sih SNMPTN. Tapi itulah struggle dan strategi yang kita gunain buat berjuangin SNMPTN. Setelah tahu nih, kita udah analisis nilai 5 semester kita, terus kita udah analisis ranking dan grade fakultas yang bakal kita ambil buat SNMPTN. Sebenarnya kunci terakhir adalah kita tuh sebenarnya yakin kalau misalnya jalan kita menuju SNMPTN itu tuh ya ada gitu. Kalau misalnya kita udah analisis, pokoknya ini aku bisa keterima, tapi kalau misalnya kita lupa gitu kalau ada kuasa di luar kita gitu, itu juga kok kita bisa kayak yakin apa yang kita usahakan itu berhasil tanpa kuasa di luar kita gitu. Jadi ya itu sih kuncinya, itu yakin. Yang terakhir ya itu kayak kunci pamungkas banget gitu. Nah sebenarnya ada satu faktor yang ini cukup rahasia dan nggak semua kasus SNMPTN itu bisa tembus dengan faktor ini, yaitu faktor alumni. Nah karena mungkin aku dulu itu berpatok sama alumni aku yang pernah keterima di hukum UGM juga melalui SNMPTN gitu. Jadi aku berani buat daftar di hukum UGM di SNMPTN. Nah ternyata karena aku kan ini SNMPTN, itu enggak memberikan hasil yang sama pada kasus adik kelas aku. Jadi adik kelas aku itu juga mendaftar SNMPTN, tapi dia justru nggak keterima gitu di hukum, padahal juga grade nilainya nggak terlalu jauh sama aku. Nah itulah kenapa SNMPTN itu dibilang rahasia banget dan nggak ada satupun yang tahu sama sistem itu gitu. Jadi mungkin faktornya kalau boleh aku simpulin lagi nih, faktor pertama itu ada nilai. Kita harus tahu nih nilai kita tuh bisa nggak sih dalam 5 semester itu untuk mendaftar SNMPTN. Terus yang kedua adalah ranking mulai dari ranking sekolah, terus grade fakultas dan univ yang bakal kita ambil gitu. Terus yang ketiga itu yakin sama diri sendiri, yakin sama kuasa di luar kuasa kita. Terus yang terakhir itu sebenarnya masih jadi misteri sih, tapi jangan pernah menggantungkan pada satu atau dua faktor aja gitu. Jadi ini menarik ya, mungkin aku sedikit sambungkan dengan filosofi stoicism. Jadi kayak itu tuh ada di salah satu referensi, yaitu filosofi teras, itu salah satu novel. Jadi memang ada sebuah hal yang memang itu ranahnya kita dan ada yang bukan ranahnya kita nih. Nah, yang termasuk dalam hal ranahnya kita kan ya kayak seperti tadi, kita mengusahakan dalam hal nilai ataupun strategi kita pemilihan, terus juga untuk alumni dan lain-lain seperti itu, mungkin kita masih bisa kontrol untuk hal tersebut. Tapi ya balik lagi ada hal yang memang itu tuh bukan ranahnya kita, jadi kayak ya ini hak prerogatifnya Tuhan Allah gitu. Jadi kayak kasus seperti adik kelasnya Aul itu tadi ya Aul kelasnya nih dulu ada yang alumni dari SMA-nya dan masuk SNMPTN hukum UGM nih, tapi dengan jalan itu tuh si Aul bisa masuk. Nah sedangkan si Aul ketika masuk dengan jalur itu si adik kelas tuh nggak masuk. Jadi kayak ya kita belum bisa memastikan semuanya bahwa segala usaha kita tuh bakal oke gitu ya. Ya balik lagi ada sebuah hal yang bukan ranahnya kita gitu. Bener. Terus gini nih Aul, cukupin ya. Kayak apa sih ya, kalau menurut Aul sendiri nih, kenapa Aul milihnya hukum UGM gitu, di samping ada alumni Aul yang keterima di situ gitu? Oke, mungkin ini aku belum pernah cerita ke siapa-siapa kali ya, kenapa aku pilih hukum dan UGM gitu. Pertama, sebelumnya ini deh, aku mau bilang kalau sebenarnya hukum itu bukan jadi pilihan satu atau dua aku justru
menentukan jurusan gitu. Pertama karena ya pengen UGM, gimana sih kayak pengen UGM gitu. Yang kedua adalah aku itu sejak SMA itu suka hal-hal yang berbau sosial atau nyerempet-nyerempet dikit sama birokrasi gitu. Mungkin aku nggak bisa menggapai di hubungan internasional gitu ya. Jadi ya nyerempet-nyerempet dikit ke hukum, geser dikit lah ke hukum gitu. Aku tadi bilang kalau hukum itu bukan jurusan yang ada di pilihan pertama dan kedua aku. Justru yang jadi pilihan pertama sama kedua aku itu nggak aku pilih di SNMPTN gitu. Okay. Justru kacau banget gitu pilihan aku waktu daftar SNMPTN gitu. Pilihan pertama aku dulu sebelum daftar hukum itu psikologi dan yang kedua itu politik pemerintahan gitu. Hukum itu ada di pilihan ketiga. Nah, di mana pilihan ketiga ini tuh kayak ya udah nggak dipikirin gitu di pendaftaran SNMPTN. Jadi kan cuma 2 pilihan gitu. Awalnya masih kekeh, masih pengen psikologi, masih pengen pokoknya psikologi gitu. Karena saat itu kondisi aku tuh ya hampir dibilang depression gitu ketika aku kayak memutuskan pengen psikologi nih, karena ya mungkin banyak tekanan dari luar dan dari dalam gitu kan. Nah, tetapi ketika di samping ada teman aku yang punya nilai rata-rata lebih tinggi nih dari aku, yang dia juga milih psikologi. Aku juga saat itu kayak makin depresi kan, kayak waduh, jadi gak bisa psikologi gitu. Akhirnya aku coba konsultasi, coba merenungkan dan coba ngomong sama diri aku sendiri nih, gimana, kamu mau kemana gitu. Itu aku coba cerita ke orang yang aku percaya gitu, belajar di psikologi dengan kondisi dan tujuan kita mungkin untuk mengobati diri sendiri itu tuh justru nanti stresnya tuh double gitu, karena belajar psikologi dengan nanti ketika belajar psikologi dengan kondisi seperti itu tuh seperti pasien rawat jalan gitu kan, kayak kita belajar apa yang menjadi penyakit kita atau apa yang menjadi isu mental kita gitu. Nah, akhirnya setelah merenungkan, oh ya mungkin psikologi emang bukan jalanku buat meneruskan dunia pendidikanku gitu. Terus akhirnya oke, psikologi udah aku relain, itu cukup berat banget untuk melepas psikologi gitu. Akhirnya mulai bergeser nih, oke, berarti tinggal 2 nih pilihan aku antara politik pemerintahan sama hukum. Awalnya hukum masih di pilihan kedua nih, masih kekeh di pilihan pertama tuh politik pemerintahan. Terus akhirnya setelah ya coba ngobrol sama ayah aku waktu itu, terus kayaknya kalau cewek enggak deh di politik pemerintahan gitu. Terus akhirnya wah iya juga ya, kayak setelah dikasih wejangan-wejangan lah ya, terus oh iya kayaknya berat juga sih di politik pemerintahan. Terus akhirnya aku sebenarnya waktu milih hukum pun aku juga nggak terlalu ngobrol sama orang tua aku sih, karena waktu itu emang bener-bener lagi banyak pikiran lah ya mungkin. Jadi udahlah, pokoknya aku yakin sama diri aku yakin apa yang aku perjuangin, terus apa yang ya coba ngomong sama diri sendiri gitu. Oke, kayaknya nih hukum jalanku gitu. Akhirnya setelah yakin, setelah minta doa, bener-bener berdoa, iya nggak ya itu akhirnya memutuskan hukum untuk jadi pilihanku gitu. Nah, itu waktu aku pilih hukum dan memutuskan hukum itu tuh cukup lama setelah aku melepas psikologi gitu. Bahkan itu kayaknya di hari-hari terakhir aku daftar SNM baru aku tuker pilihanku di hukum. Jadi kayak kalau dibayangin sekarang dan dipikirin sekarang tuh kayak berat juga milih hukum gitu, apalagi di UGM gitu ya. Semua orang pengen masuk UGM mungkin ya. Kenapa aku milih hukum UGM gitu, karena emang pertama pengen UGM gitu, pengen gimana sih pengen UGM gitu. Terus akhirnya dengan sama diri aku, terus ngobrol sama diri aku, akhirnya oke, hukum mungkin akan menjadi jalan aku buat ya bisa dibilang meraih impian besar aku di step-step selanjutnya gitu. Oke, ini menarik banget sih. Aku juga nggak kebayang ya, biasanya orang milih buat SNMPTN itu langsung di pilihan pertama gitu, sedangkan Al sendiri tuh ini which is dia tuh pilihan ketiga gitu. Iya. Dan benar-benar keputusan yang amat sangat krusial gitu, yang awalnya itu dengan psikologi yang dengan tujuannya, terus tiba-tiba turun ke politik pemerintahan, terus langsung ke hukum gitu. Jadi, wow,
Jadi memang ada sebuah sisi tersendiri dari pemilihan jurusan ini ya. Iya benar. Ya itu sih kayak aku yang tadi bilang, kayak ada suatu kuasa yang itu tuh di luar kita gitu, bahkan bisa membolak-balikan hati kita gitu. Yang awalnya pengen kekeh nih, pengen psikologi, tapi ternyata dengan mudah gitu kayak enggak psikologi, dan gampang gitu buat membolak-balikan hati manusia gitu. Jadi aku percaya bahwa ya udah, kalau misalnya itu adalah rezeki aku, udah yakin nih sama itu, udah yakin sama keputusan itu, ya udah berarti jalannya emang di situ gitu. Mau gimana lagi? Iya benar banget sih, kita gampang banget dibolak-balikan ya. Mungkin aku juga sedikit tambahkan ya. Kayak dulu aku awal tuh pengen banget masuk ilmu politik pemerintahan UGM. Jadi jujur deh, aku awal pengen masuk ke situ nih. Tapi aku mikir-mikir juga kayaknya kalau misal dengan tujuan aku di masa yang akan datang kayaknya masih kurang deh. Jadi aku berpikir ulang untuk itu dan akhirnya aku cancel. Terus tiba-tiba aku milih untuk ke Jerman aja dan mengambil jurusan yang mungkin nggak ada hubungannya sama politik pemerintahan gitu, yaitu ekonomi gitu. Jadi kayak iya bener ya, kita dibolak-balikan untuk jurusan. Iya bener. Gitu sih. Menarik sekali. Terus gini nih Aul, kalau dari Aul sendiri ada nggak sih kayak tips and trick tersendiri nih buat teman-teman dalam SNMPTN ini nih? Tips and trick sebenarnya dibilang ada atau enggak sih? Ya ada lah pasti, tapi karena aku SMA itu tuh ini bukan benar-benar siswa yang benar-benar ngeburu ranking gitu atau gureng gitu ya, bukan siswa yang pintar juga gitu. Jadi mau cerita aja nih, kalau dulu tuh SMA aku bahkan kayaknya 5 besar tuh kayaknya nggak pernah. 5 besar nggak pernah, 10 besar tuh bisa dihitung cuma berapa. Yang aku lakuin saat itu apa? Aku emang bukan, saat SMA itu aku emang bukan siswa yang kayak pintar dan di semua mata pelajaran gitu. Apalagi aku tuh dari SMP mungkin ya, terus lanjut ke SMA itu sibuknya organisasi, pengennya ngumpul sama teman-teman, pengennya cuma main-main gitu. Aku komitmen sama diri aku ketika masuk SMA. Apalagi aku dulu SMP itu swasta, terus masuk SMA itu SMA negeri. Jadi kayak ya pengen komitmen aja di SMA, pengen di SMA negeri itu aku pengen ya seenggaknya nemuin apa yang aku suka gitu, dibanding orang lain tuntutin ke aku untuk jadi siswa SMA negeri. Karena kan beda banget ya dari SMP-nya swasta terus SMA-nya negeri gitu. Dari kelas 10 nih, dari kelas 1 SMA kayak ya udah deh, pokoknya kalau misalnya nggak bisa jadi 5 besar atau ranking 1 gitu, seenggaknya kamu punya nilai itu di antara teman-teman kamu yang paling pinter dan antara teman-teman kamu yang di ranking bawah gitu. Pokoknya di tengah-tengah aja udah nggak apa-apa, aman itu pokoknya. Nah yang penting apa? Yang penting selama pembelajaran atau ya sebagai siswa dan pelajar gitu, ya apa sih tugas kita gitu? Tugas kita ya cuma belajar, cuma mencari ilmu lah ya. Kalau mencari nilai itu kan semuanya bisa ya. Tapi mencari ilmu itu nggak semua orang bisa punya tujuan mencari ilmu gitu kan. Dari kelas 10 kayak ya udah deh, pokoknya kalau misalnya nggak bisa ranking 1 atau 5 besar, aku usahain aku belajar maksimal. Aku pokoknya pengen cari jati diri kita kan, kayak ya transisi dari SMP mau ke dewasa itu kan juga perjalanannya tuh juga nggak cuma 1-2 tahun gitu aja. Ya yang penting kamu melaksanakan tugas kamu komitmen. Aku cuma belajar sih sebenarnya, belajarnya aja, ngerjain tugas, ujiannya juga nggak nyontek, dan itu aku lakuin gitu selama 5 semester untuk mendapatkan nilai yang bisa membawa aku untuk SNMPTN. Gimana caranya? Sebenarnya karena aku tadi bilang ya, aku itu anaknya tuh suka banget organisasi, apalagi tuh organisasi yang benar-benar kayak berangkatnya pagi tapi pulangnya sampai malam gitu, masih pakai seragam, masih kemana-mana gitu, masih rapat sana sini gitu lah ya. Bagi waktu antara kita mau belajar, kita mau organisasi, kita mau mengembangkan skill kita, itu sebenarnya kuncinya di sana. Dan aku nggak mau ngasih patokan bahwa 7 jam kalian belajar terus di jam-jam berikutnya kalian mau main-main, itu silakan, nggak ada patokannya sih. Itu tergantung prioritas dari masing-masing orang. Balik lagi ya tadi ke komitmen buat belajar. Abis itu mungkin tips aku udah aku sampein kali ya tadi, yang di faktor itu yang kayak
kita harus bisa analisis nilai kita dari dari semester 1 sampai semester 5 itu tuh bisa nggak sih buat SNMPTN. Nah, aku mau kasih catatan bahwa jangan pernah menggantungkan SNMPTN karena kita nggak pernah tahu jalan kita tuh buat menuju ke step selanjutnya itu tuh mau melalui mana gitu. Misalnya, kalaupun kita menggantungkan cuma menggantungkan SNMPTN, kita nggak siap dong untuk ujian-ujian yang lain gitu. Misalnya SBM, Mandiri, atau bahkan kita bisa cari beasiswa luar negeri gitu kan. Itu, jangan pernah menggantungkan SNM. Persiapkan diri kalian itu jauh-jauh hari, sedini mungkin. Mau teman-teman kalian masih main, mau teman-teman kalian itu masih belum mikirin, kalian harus persiapin diri sendiri gitu. Dan kalaupun nggak punya temen buat diajak kayak belajar bareng atau kayak istilahnya ngomongin tentang kuliah bareng gitu, ya udah kalian simpen buat diri kalian sendiri, buat jadikan itu sebagai motivasi kalian bisa keterima SNM atau keterima SBM gitu. Tips yang terakhir adalah kayak perbaiki hubungan sama orang. Mungkin ada orang yang pernah nyakitin kita atau kita nyakitin mereka tuh ya saling memaafkan aja, saling move on lah sama masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan kita. Nah, siapa tahu itu jadi salah satu penghapus dosa kita gitu. Aku juga pernah pesan sama salah satu adik kelas aku yang dulu itu kita lumayan deket sih, dan alhamdulillah dia itu keterima SNM di UGM juga. Ingetin ke dia itu bahwa coba memaafkan orang lain dan coba kita baik sama orang lain gitu. Siapa tahu dengan di situ orang lain kayak udah lupa sama kesalahan yang kita buat gitu. Dan itu jadi penghapus dosa kita gitu. Itu sih sebenarnya. Aduh, itu tips apa bukan? Oke. Menarik banget sih dari segi penceritaannya dan isinya. Jadi memang benar-benar mungkin aku menggarisbawahi yang akhir gitu ya. Jadi kadang mungkin ada kayak pernyataan doa mantan yang tersakiti membuat buat masa depan itu terasa sulit, misalnya gitu nih. Jadi iya benar-benar kadang kayak ketika kita merasa sulit dengan langkah kita introspeksi sih, sebenarnya kita ada salah apa sih sama orang lain, atau di masa lalu tuh kita pernah ngapain sama orang lain sampai kayaknya tuh diri kita agak susah nih untuk melangkah kayak gini. Jadi memang perlu banget di samping hal-hal teknis seperti akademik tadi yang udah dibicarain, tapi hal-hal perspektif mengenai diri kita sendiri dan emosional kita dengan orang lain pun perlu dibenahi sih. Soalnya ya kita makhluk sosial dan kita pada akhirnya pun ya baik buruknya kita bakal berimbas ke depannya kita juga sih dari situ gitu. Oke. Mungkin ada sedikit closing statement dari Aul sendiri untuk pembahasan SNMPTN ini. Mungkin ini kayak kedengaran klasik banget, tapi aku ngerasain bahwa ini yang dibutuhin sih sebenarnya untuk teman-teman atau adik-adik yang pengen ngejar ya entah itu SNM, SBM, Mandiri, atau bahkan pengen ke luar negeri gitu. Kalian ngomong sama diri kalian gitu. Coba untuk mendengar kali ini coba dengerin diri kalian. Kalian itu tujuannya tuh apa setelah ini? Kalian tuh mau masuk misal mau masuk UGM tuh tujuannya tuh apa? Setelah ini tuh kalian mau ngapain gitu. Coba dengerin itu. Dan coba dengerin kalian tuh maunya apa? Kalian mau masuk UGM, kalian mau beasiswa luar negeri, ya kalian coba dengerin. Dan setelah itu apa? Setelah itu ya tinggal action. Gimana caranya kalian mendapatkan beasiswa? Gimana kalian mau mendapatkan SNMPTN? Ya itu jalan kalian masing-masing gitu. Dan nggak ada patokan bahwa untuk menjadi beasiswa itu harus siswa yang pintar. Untuk dapat beasiswa di luar negeri itu harus punya duit gitu. Enggak semua jalan orang untuk mencapai impian itu tuh sama gitu. Tujuan kalian tuh apa? Purpose kalian tuh apa sih yang ngebuat kalian tuh pengen banget ngeraih itu gitu. Kalaupun emang kalian nggak punya purpose, ya itu berarti bukan jalan kalian ke sana gitu. Jadi aku mau pesen aja sih kayak setiap kalian mau meraih sesuatu, kalian mau menjalani sesuatu ya, kegiatan sesimpel kegiatan sehari-hari lah. Itu tuh tujuannya tuh apa? Entah itu mau misal kamu olahraga setiap hari itu tujuannya mau sehat, atau tujuan kamu itu mau
gampang sakit atau apa. Itu kan kayak tujuan itu jadi menentukan apa target kita selanjutnya, itu kayak jadi motivasi kita ketika ingat-ingat lagi, dengerin kata hati kalian lagi, dengerin apa sih maunya kalian dan tujuan kalian tuh apa gitu. Itu Bagas. Menarik sekali. Luar biasa sekali untuk sharing-sharing kita kali ini. Jadi memang deep banget, dalam banget maknanya, serius. Jadi kayak di samping kamu menyampaikan buat buat para penonton, aku pun jujur kayak ngerasa ya juga ya kayak gini. Jadi oke, thanks banget untuk kesempatan sharing-sharing kita kali ini. Harapannya buat teman-teman semua yang ngambil SNMPTN di UGM Hukum itu biar lebih yakin dan lebih mantap untuk memilih pilihan ini. Soalnya suatu pilihan yang amat sangat krusial buat kalian ke depannya gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih ingin tahu lebih lanjut pembahasan ini, kalian bisa langsung komen aja, nanti insya Allah bakal dijawab, atau bisa langsung DM ke Instagramnya Aul ini di sini. Jadi kalian bisa lebih nyaman dalam berkomunikasi gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal. Semoga hal ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, terima kasih Aul. Oke, bye. Terima kasih teman-teman. Dadah. Okay, it's a dream and I pray as a team one day it'll be me. If I want it then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it then I win it. I'm just saying, I'm just living for today.